Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jatim dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, ribuan jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Namun di balik berakhirnya musim haji 2026, masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Berbagai catatan pelayanan mulai dari dokumen, kesehatan, transportasi hingga pelaksanaan ibadah di Arah Musna ini menjadi bahan evaluasi menuju penyelenggaraan haji yang lebih baik pada tahun 2027. Di sisi lain, tantangan baru juga sudah menanti. Regulasi Arab Saudi semakin ketat, biaya penyelenggaraan berpotensi meningkat, jumlah jemaah lansia terus bertambah. Sementara pelayanan dituntut semakin profesional, cepat, transparan, dan berbasis digital. Lantas bagaimana Kementerian Haji dan Umroh mempersiapkan semuanya? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Pia Mediana, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Haji berbenah evaluasi 2026 menuju perbaikan di tahun 2027. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember. Assalamualaikum Bapak Nur Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu ya Pak. Selamat datang di tanah air. Ya. Karena tahun ini saudara, Pak Nur Soleh ini tidak hanya memimpin kantor Kemenhas Jember, tetapi juga ikut langsung menjadi petugas haji ya Pak. Betul, ya. Apa pengalaman berkesan yang Bapak alami tentunya di sana selama mendampingi jemaah Indonesia? Ya, banyak hal-hal yang baru ya yang saya lihat ketika kami membedakan antara kami dulu berangkat di tahun 2023 dengan yang sekarang 2026 itu ada beberapa hal yang beda. Baik ketika di hotel, di masuk lokasi Masjidil Haram, kemudian juga sampai dengan masuk ke Masjid Nabawi itu ada beberapa hal yang berbeda dibanding kami ketika di tahun 2023. Jadi sudah ada perbedaan signifikan ya dari 2023 kemarin jadi petugas haji yang pertama, kemudian tahun ini berkesempatan pula ya Pak. Nah, evaluasi apa yang di tahun ini Bapak alami sebagai jemaah haji yang perlu untuk kita jadikan catatan dan hal yang paling mendesak untuk segera ditindaklanjuti, Pak Soleh? Yang pertama 3 prinsip layanan haji itu ya, ada pertama humanis ya, layanan haji itu humanis, kemudian profesional, kemudian adaptif ya. 3 prinsip ini kemudian yang melatar belakangi bagaimana kita menyiapkan pelaksanaan dan pelayanan penyelenggaraan jamaah haji berdasarkan 3 prinsip ini. Maka kemudian tentunya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh. Baik dalam hal penyiapan dokumen, kemudian pembinaan terhadap jamaah haji maupun perlindungan-perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap jamaah haji kita, baik di tanah air maupun di tanah suci. Oke. Pemerintah sendiri menyebut haji 2026 ini lebih baik dan bisa dikatakan berhasil. Indikator keberhasilan itu dari apa? Terutama kepuasan jamaah terhadap layanan di tahun 2026 ya. Contoh kecilnya begini, di 2023 ya, itu kan ada, ya bukan tragedi sih, tapi di Musdalifah itu kan sampai jamaah diangkut ada yang sampai siang hari ya, karena ada kreditnya transportasi waktu itu. Nah, di 2024, 2025 ini kan ada mulai dirintis program murur ya untuk mengurangi kepadatan di Musdalifah. Itu contoh kecilnya. Di tahun 2026 ini murur khususnya itu di skema sedemikian rupa, lebih terencana, terprogram, bahkan jauh-jauh hari sebelum jamaah berangkat ya di Jember ini petugas kloter sudah memitigasi jamaah yang nanti akan diikutkan program murur. Skema murur ya. Ya, sehingga ketika di sana ya tinggal masuk bapak ini, ibu ini yang ikut murur, selebihnya harus ikut mabit di Musdalifah. Itu contoh kecilnya seperti itu. Jadi dari perbaikan ada skema murur yang sudah berlaku di tahun 2024, akhirnya di tahun ini juga sudah semakin tertata ya Pak. Sistematis dari sebelum berangkat sudah tertata nih siapa yang harus ikut skema ini, ada yang mabit juga di Musdalifah. Kalau misalkan keluhan yang paling
dirasakan yang masih ada di Haji 2026 ini apa, Pak Soleh? Ya, ya terutama jamaah yang memang kategori lansia dan disti ya. Jadi mengeluh karena kondisi Fisik ya? fisiknya ya, sehingga mereka tuh ketika hal-hal tertentu harus ada pendampingan baik dari teman satregu ya, lebih-lebih dari ketua kloter, dari tim kesehatan maupun dari Bimbat dalam rangkaian melaksanakan tawaf misalnya, kemudian sa'i butuh pendampingan. Tetapi alhamdulillah dengan semangat mereka ketika didampingi itu, jamaah walaupun terasa berat ya, karena didampingi oleh petugas, kemudian mereka juga ada bisa minta bantuan jasa dorong ya, baik keluar temannya maupun jasa dorong yang disiapkan oleh pemerintah di sana. Ya, kemudian didampingi oleh petugas, ada rasa nyaman, ada rasa kepuasan bahwa mereka itu tidak ditinggal ya. Ternyata walaupun berat, tetapi tetap bisa bersama teman-temannya. Ya, gitu. Oke. Nah, soal tadi kita sempat singgung layanan di Ar-Musna, Pak Soleh, ada pelaksanaan murud dan tanazul, serta masalah keterbatasan tenda dan toilet. Apakah masih dirasakan di tahun ini? Ya, tenda ada perubahan. Kalau di Arafah ya relatif tidak ada perubahan, jadi tendanya kain tebal begitu. Tetapi di sisi layanan ke toilet itu ada perubahan. Di 2023 yang kami rasakan saat itu, yang kami alami bahwa toilet di Arafah itu ya antriannya kan cukup panjang, dan antrinya di luar ruangan, ya, di luar ruangan, sehingga saat jam tertentu tentu jamaah akan merasakan terik panas yang luar biasa. Nah, di 2026 ini saya juga kaget, loh kok seperti ini, ada penambahan fasilitas toilet, kemudian mereka yang antri itu tidak begitu banyak, dan antrinya di bawah atap ya, di dalam. Ini dari sisi toilet. Itu di Arafah maupun di Mina. Kemudian tanazul itu kalau dulu sebenarnya tanazul sudah lama, tetapi mandiri. Dan sampai sekarang pun itu masih ada jamaah yang tanazul secara mandiri, sehingga yang mandiri ini ketika mereka berada di hotel tidak ada fasilitas makan yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, di tahun 2025 itu sudah ada skema tanazul yang disiapkan oleh pemerintah ya, yang mandatori. Tetapi karena hiruk pikuknya di mana waktu itu Indonesia dilayani 8 syarikat, sehingga tidak dapat dilaksana. Dan alhamdulillah tahun 2026 ini ya, skema tanazul sudah dipersiapkan lebih baik dan dapat dilaksanakan. Sehingga ada tanazul yang memang mandatori yang diprogramkan oleh pemerintah, ada beberapa kloter. Di hotel mereka dapat konsumsi, dapat layanan sebagaimana ketika sebelum Ar-Musna. Sementara yang mandiri yang memang hotelnya dekat dengan lokasi melontar jumroh itu, mereka dapat melaksanakan tetapi masih dalam biaya sendiri. Mandiri gitu. ya. Oke, jadi dari tahun ke tahun selalu ya, ada selalu evaluasi. ada evaluasi, dan evaluasi itu nanti yang akan dijadikan langkah-langkah dalam perbaikan pelayanan terhadap ini jamaah ngomong haji. soal perbaikan, ada hal baru. Pemerintah sudah mengajukan uang muka sekitar 4 triliun, Pak Soleh, untuk mengamankan tenda dan layanan musnah untuk tahun depan di 2027. Nah, persiapan dini apakah memang perlu untuk dilakukan di tahun ini? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Rehat sejenak kita. Dan saudara jangan kemana-mana. Sapa Jatim akan segera kembali usai jeda.